sih dia sebenarnya. Mengatakan begini, semua pria tidak menginginkan wanita bahagia. Tuh, gimana pendapat Pak Dok nih mengenai ini nih, psikiaternya? Semua pria tidak menginginkan wanita bahagia. Ada wanita yang mengatakan seperti itu. Aneh nggak Dok itu Dok, menurut dokter? Yang mengatakan itu laki-laki apa perempuan? Cewek Dok. Waduh. 2 hari lepas lah di Komol ini ya Pak. Orang yang hati yang mendalam kayaknya. Ya, orang itu menyimpan memori yang tidak pernah dia mampu untuk melupakan. Memori pahit yang tidak pernah dilupakan. Itu adalah stresor yang tidak mampu dilupakan. Jadi orang itu sudah termasuk dalam kategori gangguan kejiwaan. Masa harus menyimpulkan semua laki-laki tidak akan menginginkan perempuan bahagia? Waduh, berarti semua keluarga itu tidak ada bahagia ya. Memang dalam suatu keluarga suka duka itu pasti ada. Artinya terjadinya suatu perbedaan pandangan itu biasa. Tetapi bukan berarti kita tidak menginginkan bahagia, tetapi itu adalah suatu perjalanan dalam kehidupan untuk menguji kita. Tergantung apa keputusan yang kita ambil. Yang pasti keputusan yang kita ambil pasti keputusan yang terbaik menurut kita yang bisa kedua belah pihak, saudaraku. Jadi kalau ada pandangan seperti itu adalah pandangan orang-orang yang trauma, yang tidak berkesudahan. Dia menyimpan suatu memori dan memori itu melekat yang kalau orang Bugis pokoknya, sudah tidak ada lagi tuh. Kalau pokok itu pokoknya Ustaz artinya modal. Tidak mungkin dijual di bawahnya. Pokoknya berarti tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi kalau sudah pokoknya. Kalau orang Bugis bilang pokoknya, sudah tidak ada tawar-menawar. Karena situ harga modal. Nah, itu. Jadi kalau saya pribadi itu adalah bentuk perempuan yang stres. Betul itu. Sakit hati mendalam, jadi dia cara pandangnya menilai semuanya sama. Ya kalau dalam ilmu psikologis pernyataan itu Jim, semua pria tidak menghendaki wanita bahagia. Dipandang itu sebagai bentuk kalau bahasa kita bias kognitif namanya. Ya jadi kalau bahasa itu generation dibilang penyimpangan yang berlebihan. Jadi dan psikologis umum itu melihat pola pikir yang seperti ini, Jim. Wanita yang kayak gini ngomongnya itu namanya respon pertahanan diri, ya, akibat trauma masa lalu itu biasanya. Jadi para pakar-pakar yang kalau nanya ke saya biasanya itu mengenai kondisi psikologis wanita tersebut. Ada nama pengalaman traumatis bagi dia. Wanita yang mengeluarkan pernyataan itu, Jimmy, biasanya kemungkinan besar pernah disakiti, dimanipulasi, atau dikecewakan secara berulang oleh figur pria di masa lalunya. Nah, kegagalan itu membangun relasi ini akhirnya membentuk mekanisme pertahanan diri. Agar dia tidak mudah percaya dan mencegah dirinya terluka kembali. Keluarlah kalimat itu. Nah, kalau kalimat bias kognitif itu artinya dari kacamata perilaku, ini adalah distorsi kognitif. Otak cenderung menyamaratakan semua individu berdasarkan pengalaman yang menyakitkan dirinya yang pernah dialami sebelumnya. Gitu loh. Dia mengeneralisir semua laki-laki adalah cara berpikir yang menyederhanakan ancaman gitu. Ya kan? Makanya di situ kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi bagi sang wanita itu, Jim. Ya, pakar hubungan itu sering menekankan apa? Bahwa kebahagiaan itu sejati seorang wanita itu sebenarnya bersumber dari penerimaan tulus dan apresiasi
atas keberadaannya. Jadi ketika dia merasa tidak ada pria yang mendukung kebahagiaannya, maka ada ruang emosional tuh yang kosong dan butuh dipulihkan, bukan dihakimi, Jim, harusnya wanita yang kayak gitu. Makanya di sini ada kesehatan mental tuh untuk perempuan yang kayak gitu. Pola pikir ini perlu ditangani dengan apa? Membangun bahasa kita self love, artinya apa? Mencintai diri sendiri dulu. Jadi menetapkan batasan emosional yang sehat, dan jika perlu teman-teman dibantu tuh orang itu oleh profesional agar dia terlepas dari belenggu trauma masa lalu yang berlebihan tersebut. Itu sih saran saya, Jim. Orangnya pernah kesini, Jim? Pernah kemari? Pernah. Tapi saya nggak pernah. 2 hari lepas lah. 2 hari lepas. Bukan tuh. Bukan 2 hari lepas, 2 hari Bukan lepas. itu. Tapi bukan di Komang ini dia ngomongnya. Tuh. Oh, Tuh gimana pendapat kat itu? mana ya? Pendapat Komang aku lain. salah satunya ada kemungkinan trauma sampai begitu kebencian, ya kan? Kalau kita ambil yang muda, dia kalau seorang yang ajaran kepada agama, salah satunya untuk pintu surga ialah ketaatan pada suami laki-laki, ya kan? Situ dah sudah kalah. Dia terbawa dengan emosinya hingga sampai kira macam klaim yang dirinya seolah-olah benar, ya kan? Mungkin dengan trauma yang buat dia begitu sampai begitu sekali statementnya, ya kan? Jadi ini sakit hati yang telah dialami terlalu lama hingga menimbulkan perkataan yang itu tidak layak sebenarnya. Yang apa yang Ustaz cakap itu tadi, ada satu penyakit ini, ya kan? Tapi kita ambil yang simple, yang apa yang aku mula-mula cakap, salah satu pintu ke surga kalau orang Islam adalah taat pada suami itu. Tapi ada kebencian, sudah terlari jauh, itu harus dimotivasi atau diterapi dengan akal, ya kan? Jadi mungkin ada kemungkinan ini kebenciannya tidak terkawal oleh jiwa dia sendiri. Kadang-kadang psikologi, apapun kebaikan keburukan semua ada pada diri kita sendiri, jiwa kita ini sendiri. Bukan senang-senang untuk menghukum apapun dengan keadaan, ya kan? Nah, jadi yang para wanita ni yang lain, bagi akulah kan, maaf, jangan ikuti perasaan gitu. Kalau kamu ingat, kamu kalau agama Islam, agama yang diajarkan salah satunya untuk ke surga adalah taat pada suami. Sekiranya kau ada sifat dendam, sifatnya kebencian kepada lelaki, sudah nyata itu. Kau mau ke mana? Pilihan bagi diri yang berkenaan. Nah, itu aja, Jim. Terima kasih. Masalahnya di sini bertanya gini, dokter. Taat sama suami. Suami siapa? Orang belum punya suami. Gitu tuh. Kata Hera, kata Nurwasela, kata Astri, kata Nurhana, kata Katrina. Taat sama suami siapa? Orang belum ada suami. Orang ditaatin, salah taat. Dan kebetulan ya, saya juga sependapat dengan teman-teman bertiga nih. Dan kebetulan yang saya tahu, beliau itu memang maaf ya, dalam tanda kutip single gitu, janda maksudnya. Mungkin benar juga, yang saya juga berpikir seperti itu sih. Cuman kan nggak berani juga menyimpulkan sendiri gitu kan. Makanya menanyakan sama kalian, kok ada kayak gitu? Bang Jim, Ada seorang harus di DM kan namanya itu Bang Jim. Pak Ustadz udah kayak mencurigai aku itu. bukan di Komal sini, bukan Andi lah, yang pasti bukan Ani, saya jamin bukan Ani. Dari tadi mandang-mandangin aku tuh. Bukan Bung Hana lagi. Udah mandang-mandang kita orang Kok pada ini ya, pada muda-muda Soalnya yang dibilang Bang Jim teman Kak Sri. Nah, siapa lagi? Ayo Bang Jimmy bertanya.
Jim. Orang pada Aku buat apa tersinggung sih semua. bikin-bikin? Ayo. Nantilah nanti mungkin aku bilang sama Kasri siapa. Masalahnya, Bukan kita, bukan kita, bukan masalahnya kita. Tanggung kan jawab lu, bertanggung jawab gini. lu, Bang Jim. Tanggung jawab lah, masa Kisi-kisi. saya bikin-bikin. Nah, Nya itu katanya iya, katanya sudah aman. Tadi sinyal apa nih? Begitu. Jadi kita ini kok kapan? Iya, katanya. Ya, apalagi kalau saya tambahin gini, kisi-kisinya saya tambahin gini. Badannya gede, lebar. Udah lebih teman, udah. Pasti kalian nyangka. Bukan kalian. Cuman kebetulan emang sama-sama maaf, sama-sama janda, sama-sama lebar, itu aja. Tapi bukan kalian. Serius. Makanya begitu aku bilang, maaf, nanti kalian tambah ini, lebar lagi. Agak lain Jim ini. Serius tapi bang. Makanya ya itu tadinya mau naik. Punya ini udah Waktu itu jurus-jurus dalam keributan ini, Bang Jim. Stop dulu, Bang. bener nih, gue ngapain sih Stop bohong nih dulu, urusan Bang gini Jim. nih. Kisi-kisinya itu mengundang keributan. Ya memang aslinya beliau janda. Tahu, Saya Bang tahu. Jim. Akan tetapi kita itu kok kan. Iya. Dan badannya Jadi lebar. kisi-kisinya itu kok menjurus ke kita orang ini kan kita sama aja begitu. Iya. Emang lu lebar nih? Emang lu Nah lebar itu nih? poin utama. Emang lu lebar nih? Aduh. Malam ramai nih gosip nih. Gibah malam nih bang. Jim, ada pepatah ini nih hikmah Jim. Lebar, Bang Jim. Coba lihat fotoku. Aku kan Ada sering kalimat panjang gini, fotoku. Kalau nggak mampu jadi cahaya, Sering jangan menjadi panjang gelap. fotoku. Jalan gitu. Kalau nggak mampu kita menjadi cahaya, jangan kita menjadi gelap yang menyesatkan langkah sesama. Kenapa? Dunia ini telah cukup luka oleh mata yang tajam, Jim. Dan hati yang lupa cara merasa. Makanya ketika Bang Jim itu bilang bernarasi, Bang Jimmy kalau emang nggak berani menjelaskan orang itu siapa, jangan pakai kias. Karena di sini udah banyak santri-santri yang terluka tanpa kau kiaskan, Jim. Makanya, aye gitu. Gitu ya, Jim ya. Lu selalu bikin rusuh lu, Jim, kadang agak lain sih Jim ini. Iya. Pada merasa semua kalian ya. Enggak lah, bukan kalian lah, di koma lain. Bukan kalian. Iya. Kalau kalian udah digosipin. Cuman ya agak herannya bener juga bang. Kalian cuman kan diksi lu bukan kalian, tapi memang yang sering naik komal Bang Hanapi. Lah, Oh enggak. Enggak sering, jarang-jarang. Jarang-jarang naik koma. Pernah, sekali-sekali doang. ya maksudnya kalau lu bilang jarang-jarang, ini dari semua yang hadir ini juga kadang ada yang jarang, kadang yang enggak. Emang dia istiqomah pada? Ini makin lama makin jelas ya bang. Ciri-cirinya makin jelas ya. Nanti mengerucut ya. Makin jelas ini yang mana nih, tinggal tunjuk orangnya doang ini. Karena kadang ada yang kemarin-kemarin istiqomah, sekarang udah banyak yang jarang-jarang coba. Enggak lain Jim ini. Ngeri kali kau Jim lah. Tapi mungkin juga benar juga kata-kata teman-teman bertiga di atas ya. Mungkin dia trauma juga, kata abang itu biasanya bilang belum move on gitu ya dia. Walaupun dia tampilnya untuk urusan yang lain pede, tapi sampai timbul seperti pernyataan seperti itu, kaget juga saya. Masa sih ada gitu orang yang ya istilahnya traumanya trauma banget gitu ya istilahnya. Bu Karyana aja yang itu aja juga santai aja dia. Kok ini ada yang lebih trauma dari Bu Karyana ternyata. Lanjut yang lain topiknya. Harus digali lebih dalam itu Bang Jim. Ditanyain kayak Bu Karyana. Bang Jim, ketika mengatakan seperti itu, betul Bang Jim, itu trauma yang belum kelar. Contoh pribadi untuk diriku sendiri, kalau udah ngebahas masalah mu'alaf, aku langsung ke trigger yang iya apa sih? Ini
gitu. Karena aku ada sedikit keras dan aku ada sedikit Ani, putus. Ini apa sih kamu? Ini Karena- suaramu tenggelam. Ngomong apa nih? Suaramu lebih kedengaran menyiksa nih. Hah? Kenapa? Suaramu nih? tenggelam. Tes. Jelas nggak suaraku? Putus. Ngomong lu panjang lebar kedengarannya cuman doang apa? Enggak Pak Ustadz, sekarang jelas nggak suaraku? Jelas nggak sekarang? Jelas nggak? Dah. Kenapa? Diam. Iya. Jadi Bang Jim, ketika mengatakan soal seperti itu, ketraumaan itu, kalau emang belum kelar dan belum sembuh, emang begitu Bang Jim. Coba kamu bahas masalah mualaf sama aku. Udah langsung sensi aja kan aku. Dirimu pernah kan ngebahas masalah itu sama aku? Langsung ngegas kan? Karena apa? Ya karena langsung ke trigger. Masa lalu itu langsung muncul dan kayak bergentayangan di dalam otak, jadi nggak objektif. Makanya kalau aku ditanya tentang mualaf begini gitu, nasehatin orang kadang di telepon di mana gitu, aku jarang bersuara Bang Jim. Karena apa? Aku yakin dengan diri aku sendiri kalau pendapatku pasti tidak akan objektif, karena aku pasti akan berpikir yang sesuatu yang pastinya ya buruk gitu. Loh kok masih bisa gitu? Kan udah lama ikut Bang Hanafi, sering ikut kajian, kok masih bisa seperti itu? Karena Bang Jim kadang perasaan itu masih kadang ke-trigger Bang Jim. Ketika permasalahan kayak masa lalu, kalau dulu aku lebih sensi Bang Jim, sekarang aku masih bisa untuk mengontrol diri aku untuk diam. Tapi kalau dulu langsung ngegas aku Bang Jim. Ada orang ngomong gini, aku langsung gas Bang Jim. Tapi karena aku di sini banyak belajar duduk, aku jadi mengontrol diri aku sendiri untuk ya udahlah diem. Jangan ya ke-trigger tapi aku berusaha untuk diam. Karena ya kan Pak Ustadz udah bilang itu katanya, daripada menyakiti orang kan lebih baik diam. Begitu Bang Jim. Ih, Ya mungkin pelan-pelan lah pasti. Anbah. Pelan-pelan Bang Jim. Itu kan nggak semudah itu. Menghilangkan trauma kata Pak dokter juga kan harus dilatih dan juga itu kan nggak bisa langsung sembuh. Di terapi ya kan Pak dokter. Kenapa saya? Menyembuhkan trauma harus waktunya agak panjang, kata Ani, kurang lebih gitu. Jadi untuk menyembuhkan Harus ada trauma, terapi ya Pak dokter. ya memang harus konseling. Jadi ada psikolog, ada psikiater. Psikiater itu ahli jiwa, psikolog itu ahli kejiwaan yang hanya tanya jawab. Psikolog, psikiater itu dokter. Kalau psikolog bukan dokter. Nah, psikolog itu tujuannya adalah mencari sumber. Nah, setelah sumbernya didapatkan, pelan-pelan dicoba diberikan satu arahan supaya sumber itu bisa diminimalisir, seterusnya sampai bisa hilang. Nah, itu psikolog. Kalau psikiater berarti ahli jiwa. Beda cara penanganannya. Kalau psikiater biasanya disertai dengan obat. Kalau psikolog tidak ada obat. Nah, itu bedanya. Jadi dua-duanya bisa dijadikan rujukan untuk mengurangi trauma itu. Ini namanya trauma psikologis. Nah, trauma psikologis seperti ini, ya kalau lari ke agama, tentu lebih banyak istighfar, lebih banyak evaluasi diri, lebih banyak merenungkan diri. Apalagi kalau tadi sudah lari ke pengenalan diri. Nah gitu.
Jadi tiga-tiganya, mau ke dokter Muhammad Hanafi atau dokter Husaima atau dokter Jimmy, itu kan tiga-tiga dokter. Satu dokter dalam konteks batin, satu dokter medis, satu dokter jiwa. Psikolog ini dokter Jimmy, psikolog. Jadi psikolog dalam artian tidak perlu butuh obat, saya butuh obat. Dokter Muhammad Hanafi hanya memberikan suatu pandangan bagaimana mengenali dirinya sehingga trauma ini bisa hilang. Tiga-tiganya bisa dipakai. Insya Allah tiga-tiganya bisa memberikan solusi yang terbaik. Begitu Ustaz. Begitu. Tiga-tiganya insya Allah bisa memberikan solusi. Jadi psikolog, psikiater, dan ulama. Ustaz. Biasanya yang traumanya lumayan lama itu ketika ada permasalahan yang benar-benar akut, itu bukan diselesaikan tapi lari. Biasanya itu traumanya lebih lama ya Pak Dokter. Benar nggak? Ya. Orang lari dari masalah boleh, tapi pelariannya harus positif. Jadi pelariannya harus positif. Misalnya puasa Senin Kemis, kemudian ibadahnya ditingkatkan. Itu namanya pelarian yang positif. Tetapi ada kan 2 langkah ke depan, 1 langkah ke samping, itu juga pelarian. Tapi pelariannya yang negatif. Dia mabok, sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Nah, itu sudah. Itu pelarian juga. Pak dokter, Pak dokter gantiin Pak Hanafi lagu mabuk janda. Tinggal Atuk aja yang belum ketularan Pak Hanafi, tinggal Atuk yang belum. Artinya kalau pelariannya lari ke situ, saudaraku, dia pikir bahwa pada saat dia mabuk, masalahnya selesai. Setelah hilang mabuk, masalahnya berlipat-lipat. Inilah pelarian. Jadi orang ada namanya sistem defense, sistem pertahanan diri untuk menghilangkan masalah yang dihadapi. Tergantung cara memilih pelariannya itu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Artinya pengalihan masalah dari masalah A ke masalah B. Nah, pengalihan yang terbaik adalah pengalihan ke arah yang positif. Pengalihan ke arah yang positif. Insya Allah masalahnya selesai dan nanti akan menjadi satu pribadi yang lebih baik. Surata mau ke dalam Pak Dok. Ya, Tadi surata ke ya. dalam. Pelariannya harus positif. Jadi defense, sistem pertahanan diri itu untuk melawan egonya adalah mengalihkan ke sesuatu yang sifatnya produktif, yang sifatnya bukan merusak, tapi sifatnya memperbaiki. Itulah cara dokter dalam pengalihan masalah yang dihadapi. Tidak dipotong begitu saja, tetapi memang obat ada, tapi obatnya kan bekerja hanya 8 jam. Tetapi setelah itu akan muncul kembali. Nah, makanya ditambah dengan pertama olahraga, kemudian berteman dengan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan suatu solusi, kemudian ibadah sedikit ditingkatkan dan sebagainya. Itu semua pelarian-pelarian yang sifatnya positif. Yang penting jangan pelarian yang sifatnya negatif yang merusak diri sendiri. Gitu kali pandangan saya.
ada namanya stres terselubung. Stres terselubung itu adalah orang itu selalu menganggap tidak ada masalah. Selalu menganggap tidak ada masalah. Padahal sebenarnya ada masalah. Itu namanya stres terselubung. Selalu memandangnya tidak ada masalah. Nah, pada saat berakumulasi masalah-masalah kecil tadi itu berakumulasi akan menjadi satu bom waktu yang bisa menimbulkan masalah besar. Maka memanage masalah itu sangat penting supaya jangan menjadi sesuatu lebih berat dan bisa diminimalisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudaraku. Mantap nih Pak Dokter, masalah state anxiety ya. Ya. Kalau ada orang yang memang kepribadian state anxiety gitu kan. Ya. Itu gimana Pak Dokter? Karena ini kalau nggak di manage itu kan nanti dia akan menjadi ini apa parno gitu kan, atau schizophrenia paranoid gitu kan. Ya. Nah kan berdasarkan PPGDJ berapa tuh lupa saya PPGDJ berapa ada itu kan. Nah itu gimana? Karena ada teman yang state anxiety gitu kan. Memang dasar kepribadian itu pencemas, state anxiety ya. Betul. Jadi dia berobat ke psikiater kan, dikasih beberapa obat ya biasalah obat-obat dewa gitu kan. Ya. Haloperidol terus ya biasalah standar lah itu. Nah, curhat sama saya gitu kan. Setelah panjang lebar cuman ternyata satu kesalahan dia, nggak pernah sholat. Ini masalahnya gitu kan. Jadi coba kamu kalau ikhtiar ke psikiater, kita tuh kan orang Islam tuh kan gimana? Sudah ada tempatnya untuk kita berkeluh kesah dalam kehidupan ini menghadapi kecemasan. Apa itu ya sholat gitu kan? Itulah media kita. Jadi kita yang butuh sholat gitu kan. Nah ini sebenarnya. Kemudian untuk mencari teman yang soleh dia bagus, menghadiri pengajian, jangan salah loh, menghadiri pengajian taklim itu malaikat rahmat itu datang loh, lain kesannya gitu kan. Betul. Dengan kita mendengarkan di medsos pengajian, beda dengan kita berkumpul bareng itu, malaikat rahmat itu memang ada. Jadi itu poinnya Pak Dokter, sholat gitu, itu aja. Tadi ini ada satu tadi pasien yang datang, tadi ini akhirnya saya memberikan resep baru sesuai dengan ada pernah dimasuk di Komal mengatakan air kelapa. Sholatnya sholat, cuma memang traumanya karena meninggal suaminya kan. Ada satu faktor pencetus suaminya meninggal. Dan sekarang kan anaknya 3. Dia pindah-pindah dari pokoknya anaknya digilir seminggu di sini, pindah lagi ke sini, pindah ke sini. Jadi gantian anaknya membawa. Tadi datang. Artinya ya namanya sholat bagi orang-orang seperti itu kan kalau kita tanya pasti saya melakukan ini, tapi kan saya pahami dalam kondisi kecemasan begitu untuk khusyuk sulit saudaraku, sulit untuk menemukan itu karena dia dalam kondisi cemas. Nah, saya kasih obat, saya kasih penyuluhan, saya kasih cara berpikir. Kemudian tadi saya tambah bilang, coba minum air kelapa setiap hari, malamnya minum obat, siangnya minum air kelapa, karena pernah ada yang ajarkan saya sebagai
satu placebo sebagai sesuatu placebo sebagai sesuatu yang membangkitkan dia punya mental, iya mentalnya. Nah, saya mau lihat nanti hasilnya, tetapi secara pelan-pelan sebenarnya sudah berkurang dibandingkan waktu baru pertama suaminya meninggal. Sekarang sudah ada perbaikan, tetapi belum mampu untuk sembuh secara total. Begitu saudaraku. Jadi menghadapi pasien-pasien ansietas itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung tadi. Copingnya ya, tergantung copingnya ya. Iya, mental orang itu. Tergantung mental orang itu dalam menyikapi sesuatu. Ada orang-orang yang rapuh, ada orang-orang tangguh kepribadiannya, dan ada orang lemah. Jadi disitulah kehidupan, di perjalanan hidupnya seseorang, mulai dari kecil sampai tumbuh menjadi membentuk satu kepribadian, membentuk kepribadian, membentuk satu karakter, dan itulah yang nanti yang menentukan kalau menghadapi satu benturan trauma, mampu enggak untuk bertahan dengan trauma itu. Seperti itu saudaraku. Jadi tidak semua orang kita perlakukan sama, tergantung dari kemampuan orang yang di depan kita. Begitu saudaraku. Betul, setuju. Jadi banyak kita mau menganamnesanya tuh ya, dari berbagai sudut gitu ya Pak Dokter ya. Dari berbagai sudut pandang. Saya masuk ke agama, kalau dia Muslim, saya masuk ke agama, memberikan satu pemahaman tentang apa sih makna, apa sih makna sholat itu, sampai hakikatnya saya terangkan kalau perlu. Pada saat kita mengangkat Allahu Akbar, tidak ada lagi Bunda yang besar, hanya Allah yang besar. Jadi saya memberikan suatu motivasi kepada beliau supaya mudah-mudahan dengan motivasi itu bisa tertanam sesuatu keberanian di dalam jiwanya, itu muncul rasa percaya diri dalam dadanya itu, sehingga kecemasan itu bisa berkurang. Bayangkan kalau ada pemadam kebakaran, dia yang keringat dingin, apalagi kalau ada ambulans lewat di depan rumahnya, harus anak-anaknya turun. Nah itu kan sesuatu yang seharusnya kalau mampu untuk memanage dia punya jiwa, tidak akan seperti itu saudaraku. Nah seperti itulah hakikatnya orang-orang yang ansietas. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada memang yang berat. Itulah cara saya menghadapi dengan berbagai macam metode. Tidak semua orang yang ansietas itu, kecemasan berlebihan itu, saya memperlakukan sama, tergantung kasus per kasus. Seperti itu saudaraku. Nanti untuk Pak Dokter ini analisa ya sekedar analisa aja. Untuk generasi Gen Z sekarang nih, gimana faktor kecemasannya tuh, NCT-nya tuh, dalam menghadapi kehidupan yang sekarang ini yang serba nggak menentuin. Analisa Pak Dokter. Ya, kalau anak-anak dibiarkan tumbuh dan berkembang dan tidak seperti Pak Ustaz mengatakan, tidak pernah kita katakan tidak, maka dia akan cengeng. Ini orang-orang seperti ini akan mudah untuk cemas. Tapi pada saat orang tuanya sering mengatakan tidak pada sesuatu yang memang harus tidak, maka dia mengetahui kapan dia harus gagal. Pada saat dia gagal, itu menjadi sesuatu yang biasa bagi dirinya. Nah, ini salah satu pembelajaran yang pernah kita bahas di tempat di Komal ini. Itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kepribadian anak ini tumbuh dan berkembang dan memahami kata tidak.
Nah, orang-orang yang dimanja, orang-orang yang dituruti semua keinginannya, apa saja diminta dikasih dan sebagainya, itu akan menjadi anak-anak yang kepribadiannya yang lemah. Apalagi kalau dia tumbuh bukan dari orang tuanya, tapi ditumbuh dari pembantu. Itu lebih lemah lagi. Nah, seperti itu, saudaraku. Berarti kata-kata tidak bagus, tidak baik, jangan. Itu berarti gimana kita memodifnya kalau memang nggak boleh kata-kata? Ada sesuatu permintaan yang menurut kita lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya. Tabena, saya tidak izinkan. Saya tidak izinkan. Ya, nanti lain kali kalau ada hal-hal yang lain, nanti saya lihat Bapak akan mengizinkan. Gitu. Artinya ada kata tidak, ada walaupun dia tahu bahwa bapaknya punya uang, punya, tetapi kita harus merem. Bukan berarti kita tidak mampu, tetapi kita untuk membentuk dia sebagai pribadi yang mampu untuk mengenali kata tidak dalam perjalanan hidupnya. Begitu, saudaraku. Oh, artinya untuk mengimbangi keinginan dia yang sekiranya itu tidak baik oleh kita. Jadi gimana caranya kita menghaluskan tutur kata gitu? Ya, menghaluskan tutur kata gitu ya? Iya, betul. Tutur kata kita nih untuk mencegah supaya dia merasa gagal kan? Nah, pada saat menghadapi kegagalan berikutnya sudah biasa saya hadapi, sudah biasa itu. Jadi makanya kita ini yang saya dulu kalau tidak berkelahi kan tidak enak. Oh iya, zaman SMA itu kalau tidak berkelahi tidak enak. Jadi kalau ada orang bilang begini, saya jago, saya bilang kau sudah lewat bos, tidak ada apa-apamu. Sehingga kalau kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu, itu sesuatu yang biasa buat saya. Tidak lagi menjadi sesuatu yang wow begitu. Karena itu makanan pagi saya. Begitu. Makanya orang-orang yang keras itu, alhamdulillah tidak gampang menyerah menghadapi situasi. Betul. Kenapa? Dia petarung ulung dalam menghadapi berbagai macam tantangan, saudaraku. Tapi orang-orang yang lembek baru satu kali pukul keo, itu menyerah, akhirnya DO dari kuliah. Oh iya, betul kan? Iya. Sekarang aja anak-anak kuliah dimarah dikit sama dosen penguji udah melempem, pengen melawan gitu kan. Iya. Kalau kita dulu, saya dulu, why, Pak Dokter, dikeprek-keprek. Kita digembleng. Saya waktu di pos, di ospek dulu, kita di ospek itu ditempelin kiri kanan. Saya waktu itu sudah 2 badi di samping kiri kanan ini. Karena selama hidupku barusan saya ditempeleng. Nanti di ospek toh. Iya betul Pak Dokter. Om saya bilang begini, kau orang jago baru tempelin begitu sudah keo, itu ujianmu. muncul aslinya, akhirnya bilang pukul saja, terserah kamu mau pukul apa. Akhirnya kan muncul aslinya. Tetapi begitu saya naik tingkat 2, saya yang posma orang, saya balas dendam, saya hajar kiri kanan, dapat kok. Itu dulu, sekarang sudah tidak. Sekarang nggak bisa. Ini kan saya sudah bersahabat dengan Ustaz Muhammad Hanafi, saya harus berubah sikap dong. Memalukan adindaku kalau saya masih tetap preman. Tapi kalau sekedar hukuman misalnya lari gitu kan, ya nggak masalah lah. Asal jangan main fisik. Mas sekarang nggak boleh sih main fisik gitu. Ya, tetapi di samping kecengengan Gen Z sekarang, tapi ada juga yang kreatif loh sebenarnya tuh. Tapi kebanyakan orang menilai negatif Gen Z sekarang. Nah itu satu lagi kadang gini juga Pak Dokter, hubungan antara anak dengan orang tua, nah itu komunikasi gitu kan. Nah
Menurut pengalaman Pak Dokter terhadap pasien-pasien gimana Pak Dokter? Saya sih ada memang teori dalam ilmu kedokteran itu, dalam pasien itu maksimal empati. Jangan melewati itu. Oh, jangan simpati ya, empati ya. Jangan, sudah bahaya. Empati saja. Artinya cukup memahami bahwa dia dalam keadaan sakit. Titik. Kalau simpati, turut serta merasakan apa yang dia rasakan. Jadi pada saat dia menangis, dokternya juga menangis. Juga ya, lucu lah Pak Dokter. Makanya prinsip dokter itu tahap empati aja. Empati aja. Itu kita sudah menjadi satu falsafah karakter semua dokter. Makanya kalau biar seluruh keluarga pasien menangis, dokternya kan tetap tidak menangis. Tapi kadang secara manusia kita ya iba juga dokter. Ada kalanya kita menangis Ada, gitu. ada. Kali-kali ada kalanya tuh nggak selalu. Ada kalanya kita juga mau ikut menangis, tetapi kita tahan. Kita tahan. Sebenarnya hati kita juga menangis apabila misalnya terjadi sesuatu yang di luar, misalnya dia masuk berjalan, kemudian usus terlipat, tiba-tiba meninggal. Aduh. Artinya dalam hati kita ada rasa, kok saya tidak mampu tolong ya. Disitulah sebenarnya pada saat keluarganya menangis, kita juga akan merasa juga. Tapi kita mau apa? Tapi di situ ada konflik gini loh dokter ya. Misal dari segi sains ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Toh ternyata pasiennya meninggal kan. Berarti kita harus percaya takdir. Tetapi kalau takdir kita permainkan terus, nanti ilmu nggak akan berkembang. Nah ini gimana nih? Ini dokter. Iya kan? Dilemanya kan begini Dinda, dalam diagnosa sebelum operasi biasa-biasa saja. Kita tidak tahu setelah dibuka ternyata di dalamnya komplikasi banyak, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, itu masalahnya. Jadi diagnosa yang kita bangun sebelum masuk kamar operasi dan setelah dibuka perut berbeda. Karena alat itu kan relatif. Alat yang dipakai itu relatif, tidak persis sama dengan apa yang ada di dalam. Kadang-kadang ada sesuatu, misalnya ternyata dia kanker. Dia kankernya itu ada kanker yang dibawa pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu tidak boleh dikecak, tidak boleh kita pegang. Kalau kita pegang itu bahaya. Ya, paham. Maka kita sisa saja. Kanker itu di dalam, tidak bisa kita ambil. Nggak boleh. Tidak bisa. Karena mati. Yang ini dari bawah, Dek. Nah, seperti itu saudaraku. Makanya seperti hal-hal seperti itu kan di luar ekspektasi kita dalam menjalankan profesi. Nah, seperti itu saudaraku. Itulah yang kita hadapi. Seperti itu. Gini, saya ada temen di ICU kan, dia nakes kan gitu kan. Seringkali dimarah sama dokter anestesi kan, diskusi dengan saya gitu kan. Kebetulan mohon maaf kafir gitu kan. Jadi dia ngomel temen tuh, dasar kafir, nggak tahu takdir. Emang kenapa? Aku dimarahi terus loh. Akhirnya pasien meninggal. Ya, kalau waktu yang meninggal. Kemudian saya berpikir gitu. Ini nakes ini sudah capek, udah jaga 24 jam gitu kan. Dimarahi terus sama dokter anestesi gitu kan. Akhirnya pasien meninggal kan, pengen dokter itu kan secara sains banget gitu kan. Jadi dia nyalakan kafirnya itu, dasar kafir gak percaya takdir. Kemudian saya berpikir, kalau kita berserah pada takdir, ya nanti ilmu kedokteran nggak berkembang. Nah itu terus dalam otak saya gitu berpikirannya gitu. Itu gimana dokter? Jadi sebagai dokter kita memang harus
melakukan upaya sampai titik darah penghabisan. Segala potensi, kemampuan, dan ilmu yang kita miliki sedapat mungkin kita gunakan. Setuju. Kalau hasilnya lain, itulah yang kita katakan sudah kehendaknya. Nah, seperti itu saudaraku. Tetapi orang yang selalu, makanya waktu saya pertama itu ada dokter kandungan yang ini hari pertama saya jadi asisten kandungan. Dia marah-marah saya buka baju, baru operasi sendiri kak. dapat kok lawan. Kalau kau tidak terima, saya tunggu di luar. Saya itu seperti itu, karena yang operasi seperti yang kita bilang tadi, tak? Iya. Nah, seperti yang kita bilang tadi. Saya juga orangnya kan fanatik dulu. Saya dinda besar di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu di Makassar itu, di Unhas itu, fanatiknya luar biasa. Betul. Itu di biokimia itu tidak ada satu asisten selain orang-orang IMM. Kita blok-blok dulu. Sekarang kita sudah tidak boleh seperti itu. Iya. Seperti itu saudaraku. Terus betul lah kata dokter tadi kan, kalau kita sudah sampai darah titik penghabisan, ternyata hasil yang lain. Ini juga ada beberapa hari yang lalu kan kalau mau operasi itu kan konsul dulu kan. Betul. Ternyata dia ureum kreatininnya tinggi gitu lah. Dengan apa CKD gitu kan. Kemudian gulanya juga nggak stabil gitu kan, nggak stabil. Prodebridement sudah konsul ke anestesi gitu kan. Jawaban PDL penyakit dalam itu resiko tinggi, bisa berakibat meninggal di meja operasi gitu kan. Ya. Terus sudah dijelaskan, mantaplah itu pasien. Kalau mau mati ya mati pak, yang penting dilakukan. Wih, mantap juga ini pasien. Kadarullah sehat pulangnya post debridement, nggak waktu di meja operasi nggak terjadi apa-apa. Nah, disitulah antara keyakinan dengan ilmu ekspektasi kita gitu kan. Nah, disitulah terjadi namanya ilmu kesehatan tuh 1 tambah 1 nggak mesti 2 gitu, bisa 10 bisa 0 gitu. Gimana pendapat dokter? Betul itu, karena memang kalau secara medis kadang kita mengatakan prognosanya sudah in pause, tidak ada harapan, tetapi Allah berkehendak lain, ya baik. Jadi apa yang kita sampaikan, pertama CKD, kedua kurang kreatinin tinggi, berarti dia ginjal, kemudian CKD, HHD pula kan dokter, HHD juga. HHD, la ilaha illallah. Dokter anestesinya orang yang tapi udah pulang gitu, hebat kan? Dokter anestesinya kelimpungan itu. Iya, apa nggak repot coba CKD, HHD. Gulanya nggak normal pula. Dokter anestesi kelimpungan. Saya kalau kasus-kasus seperti itu dokter anestesi di dalam AC, tapi keringatnya bercucuran kayak jagung. Iya, tapi kita import concern dulu, Pak Dokter, import concern dulu. Sudah jelas. Tapi tetap rasanya mantap Pak, mau matilah gitu katanya. Oke, gitu. Itulah suatu keyakinan ya. Ya saudaraku. Betul. Baik saja ajaluhum la ta'khirun sa'atum la taqdimun. Itu aja. Pada saat belum waktunya tidak akan sampai. Sedetik pun tidak akan dimajukan dan dimundurkan kalau waktunya. Tapi ini belum waktunya kan? Belum. Ya, disitulah bahwa di balik itu
ada sesuatu faktor X yang kita tidak tahu. Keterbatasan seorang manusia memang kita bisa memberikan suatu estimasi berdasarkan pengetahuan, tetapi hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara. Betul. Gimana nggak kelimpungan coba anestesinya tuh? AHD, CKD sudah di EHO kontraktilitas fungsi kontrak 16%. Hebat. Sekarang hidup baik ya. Gimana Pak Dokter? Dia sekarang sehat ya. Iya, tinggal kontrol. Alhamdulillah. Iya. Kalau secara medis itu berat itu Dinda. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada kalanya gini Pak Dokter ya. Secara medis mentok ya. Kadang kita harus tahu diri gitu kan. Itu terjadi pada ibu saya gitu kan. Ibu saya kebetulan sudah almarhum ya, terkena ini sirosis hepar. Kemudian untungnya dia tidak varises esofagus. Nah, yang memperberat tuh gastropatinya ini lah, gastropati. Nah, jadi kata dokter ya nggak sampai sehabisnya katanya. Waduh, ini kalau saya menganalisakan mentok banget ini, mau kemana lagi gitu kan? Mau transplantasi biayanya mahal gitu kan? Nggak diurus ya ibu gitu kan? Kemudian entah kenapa ya, ketika sholat asar itu di otak saya tuh langsung ada yang berkata, alangkah bodohnya kamu Min gitu kan. Ada ayat yang sering kamu baca gitu kan. Kenapa nggak kamu pahami? Kemudian saya berpikir ayat apa ya? Oh, ternyata saya ketemukan di Al-Isra gitu kan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa gitu kan. Quran itu sebagai syifa kan. Wah, langsung saya cari-cari referensi Quran, terapi Quran itu Pak Dokter kan. Jadi saya cari ketemulah 5 ayat-ayat syifa gitu kan. Plus Al-Fatihah gitu kan. Alhamdulillah bertahan 5 tahun ibu saya tuh. Subhanallah. Sirosis hepatis ya? Ya, sirosis sirosis hepatis, betul. Ya, iya. Enggak hepatitis enggak dari DM-nya, dari DM, perjalanan DM. Sirosis hepar, ya sirosis hepar itu sudah membeku, sudah mengeras. Ya, dia dari fatty liver mungkin kan dari DM. Jadi pembukanya berangkatnya dari DM gitu kan. Nah, yang memperberat tuh gastropatinya tuh. Jadi muntah darah, kemudian melena gitu kan. Muntah darah melena. Sampai 4 gitu kan. Saya transfusi. Baru selesai transfusi 4 kantong, muntah lagi darah. Betul. Sampai kebetulan pada waktu itu bulan puasa gitu kan. Kemana Pak Dokter nyari darah bulan puasa gitu kan. Untuk ibu saya. Kemudian saya merenung sambil berdoa. Terus dibalik kesusahan bersama itulah kemudahan gitu kan. Saya percaya itu kan. Kemudian saya merenung sebentar, istighfar gitu kan. Ya, karena habis transfusi sudah dicek HB 9 gitu kan. Muntah lagi, dicek lagi, turun jadi 5 gitu kan. Apa nggak stres otak itu kan? Nah, kemudian saya WA di grup kan. Dalam waktu 5 menit datang orang transfusi. Oh ya Allah, betul nian kamu ya Allah itu kan. Di balik kesusahan bersama itulah kemudahan datang tuh. Wah, saya sudah yakin sih, cuman karena kita manusiawi dokter ya.
Kalau kita ngomongin orang gampang gitu kan. Pas terjadi ke ibu kita, rasanya itu beban itu Pak Dokter, aduh, saya sudah percaya sih itu. Cuma pas menjalani sebagai perannya itu, waduh. Nah kemudian sampai suatu masa guru saya itu bilang, kamu itu sudah murtad gitu kan, sudah keluar dari Islam. Astagfirullahaladzim, baru saya sadar gitu dokter kan, baru sadar kamu nggak percaya qada dan qadar. Nah begitulah ketika ikhlas itu datang, langsung ibu saya tuh malam 1 Muharram pulang dia, pas malam 1 Muharram lewat 15 menit gitu di tahun 2023 gitu. Iya. Saya kira Memang bicara ikhlas tuh sulit banget gitu. Sulit banget gitu. betul. Kalau sirosis itu memang berat. Dia akan menekan lambung, menekan pembuluh darah sehingga kadang terjadi varises esophagus kan? Untung tidak terjadi. Untung nggak varises dia, nggak varises. Enggak varises. Nggak varises. Penekanannya membuat terjadi kan muntah darah tadi, ada dampak. Gastropatinya itu, gastropati. Iya, ada dampak pada lambung. Iya. Akibat penekanan dari hepar kan. Jadi ya sudah itulah. Nah, maksud saya gini Pak Dokter, maksud saya kan ada kalanya secara medis, secara sains itu kita mentok. Kembalilah kepada keimanan gitu kan. Maksud saya poinnya di situ poin saya kan. Mau kita kejar sampai rumah sakit tipe A ya, itu sudah mentok gitu kan. Nah, disitulah kita kembali ke keiman gitu kan. Qada dan qadar. Itulah guru saya bilang gitu. Kamu sudah keluar dari Islam kalau nggak percaya qada dan qadar. Baru tersadar saya. Segigih apapun saya untuk kesembuhan ibu saya, kalau sudah mentok, siapa yang melawan? Malah kita yang tersiksa gitu kan. Nah, disitulah fungsi iman gitu kan. Maksud saya gitu loh kan, Pak Dokter gitu. Saudaraku. Jadi terima kasih banyak ini. Ini kan di sini banyak teman-teman. Siapa tahu ada hal-hal lain yang juga mau disampaikan. Terima kasih banyak diskusinya tentang kesehatan karena room ini roomnya saudara kita Muhammad Hanafi, saudaraku. Tabe, Dindaku, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Sebenarnya Pak Dokter, saya seneng loh mengkaji syariat-syariat, misalnya Bagus. sholat, baca Ya. Quran, itu kan. Kenapa kita dianjurkan suruh sholat tahajud? Kenapa subuh itu jam sekian, zuhur jam sekian? Wah itu kalau kita kaji tuh, wah asik itu Pak Dokter, asik gitu. Insya Allah nanti mungkin begini, kebetulan ada Ustaz kita di sini, guru kita Ustaz Muhammad Hanafi. Saya ini sebagai tamu juga. Alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang banyak tentang masalah medis. Ustaz izin Ustaz, mohon sedikit pencerahan maaf mengambil waktu sedikit banyak tentang masalah kesehatan. Ini intinya adalah Nggak apa-apa dok. ya, Nggak apa-apa. ini intinya Ini juga adalah saya sambil ngajar. ya, bahwa ada sesuatu masalah kadang pada saat kita buntu, kita mau lari kemana? Harus lari kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wa nunazzilu minal Qur'ana ma huwa shifa wa rahmatan lil mu'minin wa la yaziduna apa sambungannya? Zalimin. Wala yazinu dhalimna illa hasara. Ila khosaro. Iya, seperti itu. Silakan Ustaz.